Malam itu dimulai seperti malam-malam biasa lainnya. Dia tidak menelepon. Dia tidak mengirim pesan. Dia hanya muncul, basah kuyup, gemetar, memeluk sebuah map seolah itu satu-satunya hal yang berdiri antara dirinya dan kehancuran total. Dan dia mengetuk pintu seorang pria yang sama sekali tidak berhak dia percayai. Seorang ayah tunggal kulit hitam. Seorang montir, pria yang pekerjaannya memperbaiki barang rusak, tapi tidak pernah menyangka harus memperbaiki hal seperti ini. Apa yang dia bisikan saat pria itu membuka pintu, sampai sekarang pria itu tidak bisa menjelaskannya. Perempuan itu pun tidak bisa. Hujan malam itu tidak turun perlahan. Ia turun sekaligus, seolah langit menyerah menahannya, dan menghantam atap rumah Ethan Brooks di Jalan Caldwell seperti biasanya. Keras, tanpa henti, tidak peduli apakah ada orang di dalam yang sedang mencoba tidur. Ethan tidak sedang tidur. Dia duduk di meja dapur pukul 004, masih mengenakan pakaian kerja. Semangkuk pasta hangat setengah dimakan tersisi di sampingnya, dan surat izin studi tur sekolah Lily terbentang di depannya. Sudah 3 kali dia menandatanganinya. Setiap kali matanya sampai di garis tanda tangan, sesuatu di kepalanya seperti mengulang lagi. Tidak bisa menahan pikiran cukup lama untuk menyelesaikannya. Wajar saja. Itu sering terjadi setelah hari panjang. Bengkel penuh sesak, 2 pelanggan bertengkar soal biaya, alternator bekas pesanan Nyonya Patterson lagi-lagi salah ukuran, membuatnya makan siang sambil berdiri di atas mesin karena tak ada waktu lain. Jeming gangkit pena, menandatangani kimpak kalinya, melatikannya. Lily sudah tidur di ujung lorong. Terdengar suara mesin white noise kecil di samping tempat tidurnya. Suara ombak yang dipilihnya sendiri sejak usia 6 tahun dan masih dipakainya di usia 9. Katanya itu membantunya bermimpi lebih baik. Dia tak pernah mempertanyakannya. Dia berdiri, membawa mangkuk pastanya ke wastafel, dan baru hendak mematikan lampu dapur ketika dia mendengarnya. Talk, talk, talk. Tidak keras, tidak agresif, lebih seperti seseorang yang nyaris tidak jadi mengetuk, yang mengangkat kepala 3 kali karena putus asa. Karena semua pilihan lain sudah gagal. Ethan membeku. Pukul 008. Dia tahu waktunya karena dia melirik jam microwave secara naluri yang sama yang membuat perutnya melorot sampai ke dada. Tak ada orang mengetuk pintu tengah malam membawa kabar baik. Dia sudah belajar itu dengan cara menyakitkan. Malam saat rumah sakit menelepon soal istrinya, Dana, itu bukan ketukan, melainkan deringan telepon, tapi rasanya sama. Kepastian dingin bahwa apapun di sisi lain momen ini, hidupmu akan berubah. Dia bergerak ke pintu, mengintip lewat lubang intip, dan membeku. Dia melepas kunci deadbolt, membuka pintu, dan hujan menghembus dingin masuk ke rumah. Perempuan itu berdiri di terasnya. Sophia Reynolds. Basah kuyup, rambut lepek menempel di wajahnya. Blazernya, jenis yang mungkin lebih mahal dari sewa rumahnya, benar-benar basah, menempel di tubuhnya. Dia memegang map Manila besar, ditekan erat ke dadanya. Kedua lengan melingkarinya seolah melindungi seorang anak. Buku-buku jarinya memutih, rahangnya mengeras. Matanya, itulah yang membuat Ethan tertegun, karena Sophia Reynolds bukan orang yang tatapannya ragu. Itu hal pertama yang diperhatikan Ethan dulu, saat Mercedes perak Sophia masuk ke bengkelnya 8 bulan lalu dengan transmisi rusak parah. Sophia punya tatapan orang yang sudah membuat semua keputusan sebelum orang lain sadar ada keputusan yang harus dibuat. Tapi sekarang, matanya seperti milik seseorang yang kehabisan keputusan sama sekali. Ethan, suaranya kasar, telanjang, sama sekali seperti nada ruang rapat yang pernah didengarnya. Aku tahu ini jam berapa. Aku tahu ini aneh. Aku butuh kau tidak. Dia berhenti, menelan ludah keras. Aku butuh 5 menit. Ethan menatapnya lama. Lalu dia mundur dan membuka pintu lebar-lebar. Perempuan itu masuk tanpa kata lagi. Ethan mengambilkan handuk tanpa diminta. Sophia menerimanya, menekankannya ke wajah, berdiri di dapur dengan cara yang membuatnya tampak tak pada tempatnya, dan sekaligus entah bagaimana pas. Ethan menyalakan ketel. Kau tidak perlu? Aku tahu, katanya. Aku tetap melakukannya. Sophia duduk di meja dapur. Meja yang 5 menit lalu jadi tempat Ethan gagal menandatangani surat izin dan meletakkan mapnya di depannya. Hanya menatapnya. Ethan bersandar di counter, mengamatinya. Dia mengenal Sophia 8 bulan, bukan kenal sungguhan.
Sophia mulai datang ke Brooks Auto and Repair karena bengkel dealernya mematok harga terlalu mahal, dan seorang kenalan menyebut bengkel Ethan jujur. Sophia kembali 3 kali lagi, 2 kali untuk perbaikan sungguhan, dan sekali. Yang masih dipikirkan Ethan hanya mengantar kopi dan sepotong pai dari toko roti di ujung jalan, karena kebetulan lewat, katanya, "Entahlah, aku cuma pikir kau mungkin mau pai." Ethan tidak pernah mendorong apapun, tidak juga menolaknya. Dia membiarkannya menjadi apa adanya. Seseorang yang menemukan sesuatu di bengkel kecil bau olinya, yang tidak dia temukan di menara kacanya. Ethan dan Jerry Pearson, ITU tanpa perlu menemainya. Dia juga menemukan hal-hal di tempat tak terduga setelah Dana meninggal. Semacam ketenangan dalam rutinitas kerja mesin. Semacam kehadiran dalam celoteh riang lili. Semacam damai dalam menjaga dunianya kecil, terkendali, dan miliknya. Tapi Sophia muncul tengah malam basah kuyup dengan rahasia ditekan ke dadanya. Itu bukan sesuatu yang kecil. Ketel berbunyi. Ethan membuat 2 cangkir teh, duduk di seberangnya. "Bicaralah," katanya. "Kalau aku ceritakan ini, aku tidak bisa menariknya kembali." "Aku paham itu." "Ethan, aku serius. Ada orang yang bisa menyakiti seseorang hanya karena tahu isi map ini." Ethan menatapnya tenang. "Lalu kenapa kau bawa ini ke sini?" Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Sophia menghela napas panjang, seolah sudah menahannya berjam-jam. "Karena kau satu-satunya orang yang kukenal yang tidak menginginkan apapun dariku." Suaranya sedikit pecah, lalu ditariknya cepat. Refleksi Iyo, jangan biarkan retaknya terlihat. Tapi Ethan sudah mendengarnya. "Semua orang di duniaku punya kepentingan. Dewan direksiku, investorku, pengacaraku, bahkan..." Dia berhenti. "Semua orang menghitung. Kau tidak pernah menghitung." "Kau memperbaiki mobilku," kata Sophia pelan. "Dan waktu aku sengaja membayar lebih, kau mengirimiku cek pengembalian. Harga ya harga. Aku tahu. Itu sebabnya aku di sini." Dia membuka map itu, menggeser satu dokumen. Sebuah spreadsheet padat angka, 2 kolom dilingkari spidol merah. Rahang Ethan sedikit mengiris. "Itu dana infrastruktur perusahaanku," kata Sophia. $212 juta. CFO-ku, David Hale, sudah mengalihkannya selama 8 bulan. Perusahaan cangkang, rekening luar negeri, strukturnya begitu rapi sampai tim auditku sendiri menandainya sebagai transaksi rutin. Suaranya kini lebih stabil, bahasa ini yang dikuasainya. "Aku menemukannya karena kesalahan ketik nomor rekening yang membuat satu pembayaran gagal dan kembali. Manajer akuntansiku menemukannya Jumat pagi. Aku sudah menelusuri semuanya 36 jam terakhir." 36 jam? Tidak ada? Tidak. David sudah bersamaku 11 tahun. Dia hadir di pemakaman ibuku. Keheningan yang mengikuti tidak perlu diisi. Ethan many Septenya, meletakkannya. "Itu belum semuanya," katanya. "Bukan pertanyaan." Biarkan. Dia mengeluarkan rangkaian email tercetak, menggesernya. 2 anggota dewanku, Franklin Cross dan Raymond Aldis, sudah berkomunikasi dengan David selama 4 bulan. Dia menekan jarinya ke mulut sesaat. "Mereka menjebakku. Penipuan ini dirancang agar terlihat seolah caraku mengambil keputusan yang menciptakan masalah ini." Saat penyelidikan Farrell dimulai, dan itu sedang terjadi, ceritanya bukan CFO mencuri. Ceritanya akan jadi Reynolds tidak bisa mengendalikan rumahnya sendiri, kegagalan CEO, lalu Dewan menggantikanku. Perusahaan direstrukturisasi di bawah mereka. David, kurasa, punya kesepakatan yang membuatnya nyaman dan diam. Ethan menatap email-email itu. Dia bukan pengacara, bukan pakar keuangan, tapi dia cukup lama jadi satu-satunya pria kulit hitam di ruangan tertentu untuk tahu persis seperti apa jebakan itu, dibangun begitu perlahan hingga saat kau melihat temboknya. Pintunya sudah terkunci. "Berapa lama waktumu sebelum berita ini pecah?" "Mungkin 4 jam. Kepala humasku sudah dihubungi 3 wartawan. Besok pagi, ini ada di mana-mana." "Dan pengacaramu?" "Pengacara utamaku teman sekamar kuliah Franklin Cross." Datar. Tanpa emosi, hanya fakta. "Dan kau datang ke sini?" "Aku datang ke sini." Dia bersandar,
menatap langit-langit sesaat, kebiasaannya saat berpikir keras. Lalu menatap Sophia lagi. Kau minta apa dariku, Sophia? Disinilah sesuatu berubah di wajahnya. Semua kendali CEO, semua tembok yang dia bangun, bahkan dalam kelelahannya, retak sedikit, tapi cukup. Aku tidak tahu, suaranya nyaris tak terdengar. Aku menyetir 40 menit dalam hujan dan aku tidak tahu harus kemana lagi, dan aku hanya, matanya berkilau. Bukan menangis, dia melawannya sekuat tenaga, tapi berkilau, mentah, nyata. Aku hanya butuh berada di tempat di mana seseorang tidak akan menghitung sesuatu. Ethan menatapnya lama. Lalu dia menjengkau meja, meletakkan tangannya di atas tangan Sophia sesaat, dan berkata, "Baiklah, ayo kita pikirkan. Ceritakan soal pelapornya," katanya. "Email antara Cross dan Aldis, siapa yang memberikannya?" "Asistenku, pria, sudah curiga pada Cross berbulan-bulan. Cara dia menjalankan sesi eksekutif, permintaan pembicaraan pribadi. Dia mulai menyimpan catatan sendiri. Baru memberitahuku malam ini." "Pria aman?" Pertanyaan itu mengagetkan Sophia. Kalau orang-orang ini rela menjalankan skema sebesar ini terhadap kepala perusahaan, mereka tidak akan ragu menekan seseorang yang mereka anggap kelemahan. Lanjut Ethan. Sophia meraih ponselnya. "Aku harus meneleponnya." "Jangan dari ponsel biasamu." Ethan pergi ke laci di samping kulkas, kembali dengan ponsel prabayar lama yang dibelinya untuk darurat setelah ponsel biasanya dicuri 2 tahun lalu. "Masih ada pulsa $20. Pakai ini." Sophia menatapnya. "Kau menyimpan ponsel prabayar. Aku menyimpan ponsel darurat. Ayah tunggal, satu-satunya orang tua. Kalau ponsel utamaku kenapa-kenapa, aku butuh cadangan yang berfungsi." Sesuatu bergerak di wajah Sophia. Dia mengambil ponsel itu, memutar nomor pria dari ingatan. Ethan berdiri, memberi ruang, memeriksa Lily, masih tidur, mesin ombak berdengung, satu lengan menjuntai. Dia menarik lengan itu kembali dengan lembut. Lily bergerak sedikit, tak bangun. Ethan berdiri di ambang pintu sesaat. Putrinya, 9 tahun, hafal setiap lirik Taylor Swift, ingin jadi dokter hewan atau pembalap Formula 1 tergantung harinya. Selalu bertanya setiap makan malam apa hal paling menarik yang terjadi di bengkel. Dia teringat Dana. Cara Dana pernah bilang, "Ethan, kau selalu hadir untuk semua orang sebelum dirimu sendiri." Bukan keluhan, hanya pengamatan. Ethan kembali ke dapur. Sophia sudah selesai menelepon, postur tubuhnya lebih tegak. "Pria aman," katanya. "Sudah menyimpan salinan di 3 akun cloud terpisah, salah satunya atas nama yang tidak berhubungan dengannya. Seharusnya aku memikirkan itu. Kau sudah terjaga 36 jam. Itu bukan alasan. Itu bukan pembenaran. Itu penyebab," katanya. "Alasan bukan pembenaran." "Kau mengatakan hal-hal seperti itu," kata Sophia, seperti seseorang baru saja meluruskan bingkai foto yang miring bertahun-tahun. Dia duduk kembali. "Apa yang harus kau lakukan pertama? Bukan yang termudah. Yang harus terjadi pertama, aku harus mendahului media sebelum Cross dan Aldis. Kalau mereka membentuk narasi lebih dulu, kau tidak melawan narasi. Kau menggantinya. Kau menghubungi satu wartawan yang paling kau percaya, yang paling adil, bukan yang paling ramah, dan memberinya bukti, versimu yang terdokumentasi sebelum mereka membangun versi lain. Kalau aku melakukan itu," kata Sophia perlahan, "aku akan berperang secara terbuka. Tidak bisa ditarik kembali." "Memangnya kau tidak akan berperang?" Sophia menatapnya. Di luar, hujan sudah melunak. "Ethan," suaranya lebih pelan, "punya bobot. Kenapa kau tidak menyuruhku pergi?" "Karena kau datang ke sini karena suatu alasan," katanya. "Dan aku tidak menolak orang yang datang karena suatu alasan." Sophia hampir tersenyum. Lalu dia membuka map itu lagi dan mereka mulai bekerja. Di luar, di Jalan Caldwell, hujan turun di atas rumah kecil seorang montir dengan lampu yang masih menyala pukul 1 pagi, di atas surat izin study tour, di atas 2 cangkir teh dingin, di atas map penuh bukti yang bisa mengubah nasib perusahaan bernilai miliaran, dan di atas 2 orang yang tak semestinya ada tepat di tempat mereka harus berada. Belum ada yang tahu apa yang akan direnggut pagi itu, tapi ketukan itu sudah terjadi.
Pintu sudah terbuka. Tidak ada cara untuk tidak tahu apa yang sudah kau ketahui. Pukul 1.23. Map itu terbentang di meja, dokumen di atas dokumen, rangkaian email berurutan, halaman spreadsheet dengan lingkaran merah menembus tepi kertas dari 36 jam tanpa tidur Sophia. Ethan memendangi semuanya tanpa menyentuh APA PON. Sistemnya dipelajari bukan di ruang rapat, tapi di bengkel. Kau tidak langsung meraih hal pertama yang rusak. Kau lihat dulu seluruh mesinnya. Cari pola sebelum cari masalahnya. Ceritakan lagi dari awal, katanya. Bukan versi hukum. Versi manusia. Kapan pertama kali kau merasa ada yang salah? Sebelum engkanya gagal masak. Sophia bersandar sedikit, menekan jarinya ke matanya sesaat. Mari, makan malam Dewan Direksi. David duduk di samping Franklin Cross sepanjang malam. Itu sendiri bukan hal aneh. Tapi ada sesuatu dari cara mereka bicara. Pada satu titik Cross mengatakan sesuatu dan David tertawa, lalu langsung menatapku untuk mengecek apakah aku memperhatikan. Dia berhenti. Dia menatapku seperti orang yang tidak mau kau tahu apa yang sedang ditertawakannya. Dan kau mencatat itu dalam ingatan? Dan meyakinkan diriku aku terlalu paranoid. 11 tahun, Ethan, David ada di ruangan saat aku menandatangani dokumen IPO. Dia menunggu di luar iju saat ibuku stroke keduanya. Napas pahit pendek. Aku melatih diri untuk tidak percaya naluri lebih dari bukti terhadap orang yang kusayangi. Ternyata itu persis yang mereka andalkan. Ethan diam sejenak, memutar sesuatu perlahan seperti caranya memutar masalah mesin. Tenang, metodis, tak buru-buru. Mereka mengenalmu, katanya akhirnya. Cross, Aldous, David. Mereka tidak sekadar menemukan celah finansial. Mereka mempelajarimu, loyalitasmu, cara spesifik kau memberi kepercayaan. Mereka membangun semuanya di sekitar jarak antara siapa dirimu dan siapa yang mereka butuhkan agar rencana ini berhasil. Dia menatapnya lurus. Itu bukan sekadar penipuan. ITU personal. Kata itu menghantam Sophia. Kau benar, katanya Belan. Aku tidak memikirkannya begitu. Kebanyakan orang tidak. Karena itu lebih menyakitkan. Pukul 1.41. Ponsel Sophia menyala di meja. Layarnya menampilkan nama yang membuatnya membeku. Franklin Cross. Tidak ada yang bergerak selama 1 dering penuh. Jangan diangkat, kata Ethan. Aku. Tangannya tak bergeser. Dering kedua. Kalau aku tidak angkat, dia tahu aku menghindarinya. Kalau aku angkat, dia menelepon jam 1.40. Dia sudah tahu di pihaknya ada yang salah, kata Ethan. Dia bukan menelepon untuk mengecek. Dia menelepon untuk mendengar suaramu dan mencari tahu apa yang kau tahu. Dering ketiga, lalu sunyi. 30 detik kemudian muncul pesan teks. Sophia, kita perlu bicara sebelum pagi. Ini penting. Telepon aku. Dia tahu kau menemukan emailnya. Seharusnya tidak. Pria baru memberikannya malam ini. Apakah pria punya akses yang bisa menandai dia mengumpulkan informasi? Sophia berpikir, wajahnya berubah. Kalendernya. Dia meminta akses log rekaman 3 ruang rapat arsip 2 minggu lalu. Rutin untuk penjadwalan. Tapi kalau ada yang memantau pola akses dokumen, apakah Cross punya akses ke pemantauan semacam itu? Dia mengetuai komite tata kelola internal. Ya, dia punya. Ethan menyerahkan ponsel prabayar. Telepon pria lagi, sekarang. Dia harus tahu mereka mungkin sudah tahu dia menarik data. Pria mengangkat di dering kedua, suaranya waspada, jelas belum tidur. Pria, Denga, kau masih punya rumah kakakmu di Bethesda? Jida, pergi sekarang. Jangan bawa mobilmu sendiri kalau bisa. Bawa laptop dan drive MU, tinggalkan yang lain. Jeda lebih lama. Jangan jelaskan pada siapapun. Pergi saja, aku jelaskan besok pagi. Dia menutup telepon. Dia pergi, katanya, bagus. Sophia menatap Ethan, benar-benar menatapnya dengan cara yang belum pernah dia izinkan sejak melangkah masuk. Dia masih dalam pakaian kerjanya. Noda oli samar di pergelangan tangannya. Dia duduk di meja dapurnya tengah malam, membantunya mengelola krisis yang bukan urusannya. Dia tidak terlihat tenang.
Tapi mantap, seperti pohon yang sudah selamat dari beberapa badai. Kau tidak akan bertanya kenapa aku tidak tim hukumku. Kau sudah bilang, teman sekamar kuliah Cross. Ada pengacara lain. Jam 1.40, saat kau tidak tahu siapa lagi yang mungkin terlibat, setiap telepon yang kau lakukan adalah potensi kebocoran. Dia mengangkat tehnya, dingin. Kau datang ke sini karena ini aman, bukan karena ini pilihan paling jelas. Ethan, aku harus menanyakan sesuatu, dan aku butuh kau jujur. Kalau kau membantuku malam ini, kalau ini menyeretmu, itu bisa menarik perhatian ke dirimu, bisnismu, mungkin ke Lily. Dia menyebut nama itu hati-hati. Aku tidak bisa janji itu tidak akan terjadi. Kau perlu tahu itu sebelum kita melangkah lebih jauh. Dapur itu sunyi. Kau menyetir 40 menit dalam hujan ke rumah yang baru sekali kau kunjungi untuk meminta bantuan dari orang yang tidak punya kewajiban memberikannya. Katanya, aku sudah terlibat. Sophia, satu-satunya pertanyaan sekarang apakah kita terlibat dengan cerdas atau terlibat dengan takut. Dan aku tidak melakukan takut. Sesuatu bergeser di postur Sophia, bikin kelemahan. Kelegaan khusus milik seseorang yang lama menanggung sesuatu sendirian dan akhirnya menemukan tempat nyata untuk meletakkannya. Pukul 2.04, mereka bekerja. Ethan mengambil buku catatan kuning, mulai menulis. Bukan catatan, lebih seperti peta. Nama di satu sisi, hubungan yang diketahui di sisi lain, pertanyaan yang belum terjawab di tengah. Siapa lagi di tim eksekutifmu yang mungkin terlibat? Soku Marcus Webb Bercy. Sudah melawan Cross dalam rapat tata kelola selama 2 tahun. Cross mencoba membatasi aksesnya ke laporan keuangan, dan Marcus melaporkannya 3 bulan lalu. Saat itu kupikir sekadar perselisihan wilayah kerja. Dia menekan bibirnya. Ternyata bukan. Bisa kau hubungi Marcus malam ini? Paisa. Tapi kalau aku telepon, dia terlibat. Dia sudah terlibat. Dia hanya belum tahu. Lebih baik dia dengar darimu daripada baca besok pagi. Telepon dengan Marcus berlangsung 11 menit. Ethan mendengarkan setengah percakapan, dan suara Sophia berubah selama itu, lebih presisi, seperti bicara dengan orang yang benar-benar dipercaya membuatnya lebih tajam. Dia menemukan sesuatu, kata Sophia, meletakkan ponsel. Rekening perusahaan cangkang yang dipakai David terdaftar atas nama LLC Delaware yang didaftarkan 14 bulan lalu. Namanya tidak muncul di catatan Reynolds Capital, tapi muncul di berkas yayasan pribadi Cross. Dia sudah membangun jalan keluarnya sejak awal. Ya, 14 bulan lalu, sebelum David menggerakkan $1 pun, hampir setahun sebelum mereka mulai memindahkan uang. Ethan meletakkan penanya. Jadi ini bukan sekadar soal mengeluarkan uang. Uang hanya mekanismenya. Tujuannya selalu perusahaan itu sendiri. Dan kau, menjatuhkan CEO tidak membuatmu memiliki perusahaan, kata Ethan. Tapi kalau CEO-nya jatuh dan dewannya direstrukturisasi, dan 2 anggota dewan itu sudah memposisikan diri lewat infrastruktur cangkang. Sophia berdiri, seolah tidak sanggup memproses sambil duduk. Mereka kan bergerak membuat instruktur sahamku. Reynolds Capital punya ketentuan poison pill, tapi butuh pembelaan aktif dariku. Kalau aku dikompromikan, ketentuan itu gugur dalam 90 hari. Dia menatapnya. Mereka bukan cuma mencuri dari perusahaanku. Mereka membelinya. Dengan uangmu sendiri, kata Ethan. Matanya berkilau lagi, tapi berbeda. Lebih mirip kemarahan, bersih, dingin, terfokus. Aku harus menelepon seseorang, katanya. Bukan Pengakaraku, bukan Marcus. Seseorang yang belum kubicara 3 tahun karena perselisihan profesional yang terlalu bangga untuk kuselesaikan. Alan Breck, jurnalis investigasi utama di Financial Tribune, sebelum keluar mendirikan medianya sendiri. Dia membongkar skandal Meridian Capital 2019. Sudah meminta wawancara denganku selama 4 tahun dan aku selalu menolak. Ibu jarinya bergerak di layar. Dan sekarang aku akan memberinya berita terbesar dalam karirnya. Dia pasti masih bangun. Wartawan yang peduli pekerjaannya selalu bangun saat sesuatu sedang terjadi. Dan sesuatu sedang terjadi. Ethan mendengar teleponnya tersambung. Dia menunduk ke buku catatan,
memikirkan apa yang dikatakan Sophia sebelumnya. Aku hanya butuh berada di tempat di mana seseorang tidak akan menghitung sesuatu. Dia memahami sesuatu yang belum bisa dia ungkapkan sebelumnya. Sophia tidak datang ke sini karena lemah. Dia datang karena cukup cerdas tahu bahwa kekuatan tanpa sandaran nyata akhirnya menarik dirinya sendiri terpisah. Alan, ini Sophia Reynolds. Aku tahu ini jam berapa. Aku butuh 60 menit dan percakapan tanpa rekaman sebelum kau membuat keputusan soal apa yang akan kau terbitkan besok. Jida. Ya, aku punya dokumentasi. Rangkaian email, berkas perusahaan cangkang, hubungan agen terdaftar dengan anggota Dewan Aktif. Jida, tidak, aku tidak memanipulasi ini. Aku memberimu cerita sebenarnya, yang lebih besar dari yang sedang kau kerjakan. Jida, 1 jam, hanya itu yang kuminta. Dia berbalik, ekspresinya penuh momentum ke depan. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa lagi, Turngar suara kesel dari lorong. Lily berdiri di ambang pintu dapur dengan piyama kuning bergambar matahari, mengucek satu mata, rambutnya rata sebelah. Dia menatap Ethan, lalu Sophia, lalu kembali Ethan. Ayah, katanya, suaranya kental kantuk. Kenapa ibu dari bengkel ada di sini? Hei sayang, kata Ethan lembut. Semuanya baik-baik saja. Bu Reynolds cuma butuh bantuan untuk sesuatu. Ayo tidur lagi. Lily menjejak, ku era Sophia. Mobilmu rusak lagi. Sophia mengerjap, lalu pelan, tulus, hampir tersenyum. Semacam itu, katanya lembut. Ayahku bisa memperbaiki apa saja, kata Lily dengan penuh keyakinan, lalu berbalik dan berjalan kembali ke lorong tanpa kata lagi. Mesin ombak menyala lagi. Dia benar, lo, kata Sophia akhirnya. Kau memang memperbaiki segalanya. Aku memperbaiki hal mekanis. Ini bukan mekanis. Tidak, setujunya, tapi kau melihatnya dengan cara sama, seperti masalah yang bisa diselesaikan kalau kau menemukan urutan yang tepat. Aku sudah bergaul dengan banyak orang brilian. Ethan, belum pernah sekalipun ada yang dalam 40 menit membantuku melihat bentuk situasiku sendiri lebih jelas daripada yang baru saja kau lakukan. Ethan menatapnya. Dia tidak mengelak, tidak melembekkan pergi. Alan Breck, katanya. Kapan dia datang? 2 jam lagi. Menyetir dari Girgatuan. Kita punya 2 jam untuk menyusun semuanya dalam urutan yang bisa dipahami bahkan oleh orang yang tak paham keuangan korporat. Kalau begitu berhenti membicarakannya dan mulai kerjakan. Dia menarik kursi ke sisi Ethan, membuka map, dan mereka mulai bekerja. Pukul 3.47. Alan Breck bukan seperti bayangan Ethan. Bukan seseorang rapi khas ruang rapat, melainkan pria berusia awal 50-an mengenakan jaket hujan di atas kemeja flanel, membawa tas kurir kulit lusuh, wajah yang sudah lama berhenti peduli soal penampilan. Kau bilang 60 menit, katanya. Aku sudah mengosongkan seluruh pagiku. Duduklah Alan, kata Sophia. Dia mengeluarkan percam, meletakkannya di meja. Tanpa rekaman sampai kau bilang lain. Tanpa rekaman sampai aku bilang lain. Ethan menarik kursi ketiga. Sophia menatapnya dengan ekspresi yang bukan sepenuhnya permintaan dan bukan sepenuhnya perintah. Tatapan seseorang yang butuh saksi tak dibayar untuk hadir. Mulai dari pembayaran yang gagal, kata Alan. Sophia bicara 22 menit tanpa berhenti. Terorganisir, berurutan, bergerak dari satu bagian ke bagian lain dengan presisi seseorang yang sudah menghabiskan 2 jam menyusun cerita yang harus dipahami sejak kontak pertama. Ethan menggemari wajah Alan. 2 kali matanya melirik ke Ethan dengan tatapan bertanya, terlalu profesional untuk diucapkan. Siapa pria ini dan kenapa dia di sini? Saat Sophia selesai, Alan meraih berkas agen terdaftar. Ini berumur 14 bulan. Artinya dia mulai membangun ini sebelum siklus pemilihan ulang dewanmu terakhir. Aku belum menghubungkannya dengan itu. Sophia, pemilihan ulangmu sebagai ketua butuh suara mayoritas mutlak dewan. Kalau Cross dan Aldis membalik 2 suara lagi, kau kehilangan posisi ketua 14 bulan lalu, tanpa perlu narasi penipuan. Perusahaan cangkang ini bukan rencana cadangan. Ini jalur paralel. Mereka menjalankan 2 jalur sekaligus, pemungutan suara dan penipuan, karena mereka tahu salah satunya pasti berhasil. Padamu,
Dapur menjadi sangat sunyi. Ethan mengamati rahang Sophia mengeras. Tangannya menekan rata ke meja. Mereka mencoba menggeserku dari suara dulu. Itu gagal. Jadi mereka beralih ke jalur 2. Dan jalur 2 butuh lebih banyak waktu. Jadi mereka tetap membiarkan David mengelolanya. Tetap dekat denganku untuk memantau reaksiku, menunggu strukturnya cukup matang. Dia berhenti. Mereka sabar. Mereka sangat sabar, kata Alan. Itu sebabnya cerita ini lebih besar dari penipuan CFO. Ini pengambil alihan korporat rencana, disamarkan sebagai pelanggaran finansial. Orang yang seharusnya jatuh karenanya adalah kau. Dia menatapnya langsung. Kau siap dengan apa yang terjadi kalau aku menerbitkan ini? Namamu ada di judul. Baik kau pahlawan atau penjahat, tidak ada versi cerita ini tanpa Sophia Reynolds sebagai tokoh sentral. Pertanyaannya apakah kau perempuan yang mengungkapnya atau yang mengalaminya? Dia berhenti. Dengan dokumentasi ini, kau bisa jadi keduanya. Tapi hanya kalau kita bergerak sebelum mereka. Sophia menatap Ethan. Ethan tidak memberitahunya harus berbuat apa, hanya menatap balik. Mantap, hadir. Sophia berbalik ke Alan. Rekam, katanya. Semua yang kuceritakan, semuanya. Pukul 4.19. Wawancara berlangsung 31 menit. Ethan sebagian besar mendengarkan, mengisi ulang teh, sesekali mengecek Lily. Alan bertanya soal David, Hayo, 11 tahun. Bagaimana kau duduk berhadapan dengan seseorang selama itu dan tidak melihatnya? Sophia memikirkan pertanyaan itu. Kau tidak melihatnya karena mereka tidak menyembunyikan orangnya. David benar-benar cerdas, benar-benar kompeten, dan dalam banyak hal benar-benar seperti yang dia tampilkan. Mereka hanya menyembunyikan satu keputusan, satu kesepakatan, satu percakapan dengan orang yang salah di waktu yang salah, mungkin karena alasan yang dimulai lebih kecil dari $200 juta dan berkembang jadi sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Dia berhenti. Aku sudah berhenti mencoba mencari momen di mana itu dimulai. Kurasa itu akan merusak sesuatu dalam diriku yang perlu utuh sekarang. Itu hal paling manusiawi yang pernah kudengar darimu. Jangan cetak bagian itu. Tidak akan. Dia mematikan perekam sebentar, lalu menyalakannya lagi. Pertanyaan terakhir. Apa yang kau ingin orang pahami dari ini, yang tak bisa mereka dapatkan dari angka saja? Aku ingin mereka paham bahwa asumsi paling berbahaya yang bisa dibuat orang berkuasa adalah bahwa orang di sekitarnya loyal karena siapa dirinya. Loyalitas tidak otomatis. Itu harus dipilih setiap hari oleh orang-orang yang bisa saja memilih hal lain. Dan kadang kau baru tahu terlambat siapa yang memilih hal lain. Alan mematikan perekamnya. Kalau aku terbitkan ini, akan tayang dalam 1 jam. Halaman depan, paling atas. Kau harus punya penasihat hukum secara fisik hadir sebelum itu terjadi. Aku punya beberapa telepon yang harus kubuat. Piet sekarang, dia berdiri, mengumpulkan salinan dokumen, duplikat, yang berarti Sophia sudah merencanakan ini bahkan sebelum tahu dia akan datang ke sini. Dia menatap Ethan sekali lagi, pertanyaan yang sama di matanya. Kali ini dia mengucapkannya. Kau pengacaranya? Aku montirnya, kata Ethan. Alan menatapnya 2 detik, mengangguk sekali seolah itu menjawab sesuatu yang sudah dipikirkannya sejam terakhir, dan berjalan ke pintu depan. Pukul 4.44. Rumah itu sunyi lagi. Kau harus tidur, kata Ethan. Aku tidak akan. Aku harus menelepon pengacaraku, bukan temannya Cross, pengacara pribadiku, yang ku kenal sejak sekolah hukum. Dan menelepon Markus lagi, dan bersiap untuk apapun yang dilakukan Cross saat bangun dan melihat namanya terkait berkas federal yang diterbitkan. Dia berhenti. Aku tidak bisa tidur, Ethan. Baik, katanya. Kalau begitu aku buatkan kopi. Sambil kopi diseduh, dia bersandar di konter. Telepon pengacaramu sekarang. Panggilan itu berlangsung 18 menit. Suaranya tetap stabil bahkan saat pengacara di ujung telepon jelas terkejut. Di akhir, pengacara mengonfirmasi akan ada 2 rekan hukum di kantor Reynolds Capital jam 7 dan akan menghubungi kontak penyelidikan federal awal begitu jam kerja dimulai. Ethan meletakkan kopi di depannya. Terima kasih. Lalu, Ethan, kalau ini Pekka, dan akan Pekka Karas.
Orang akan bertanya di mana aku semalam. Dengan siapa? Namamu bisa muncul. Bisnismu, Lily. Dia menatapnya langsung. Aku perlu kau paham apa yang sedang kau masuki. Aku sudah memasukinya jam 00:08 saat aku membuka pintu. ITU sebelum kau tahu apa ITU. Sophia, aku tahu ada yang salah begitu aku melihatmu berdiri di terasku. Aku membuat keputusan saat aku mundur dan membuka pintu lebar-lebar. Semua setelah itu hanya konsekuensi dari keputusan yang sudah kubuat. Dia mengangkat kopinya. Kau tidak perlu menawarkan jalan keluar lagi. Kenapa tidak? Karena tidak pernah benar-benar ada jalan keluar. Kau datang ke sini karena kau kehabisan tempat aman. Aku tidak akan bilang kau salah soal itu. Sophia menahan itu sesaat. Pukul 5.12. Markus menelepon. Menemukan perusahaan cangkang ketiga. Agen terdaftar sama LLC Delaware yang didirikan 22 bulan lalu. 8 bulan sebelum yang sudah mereka temukan. Juga sebuah komunikasi internal yang dialihkan lewat server pribadi yang disiapkan David, disamarkan sebagai titik akses vendor IT rutin. Terenkripsi, tapi metadatanya cukup jelas menceritakan kisahnya. Tim penyelidikan federal akan punya lebih banyak dari yang mereka tahu harus lakukan, kata Sophia. Baik atau buruk? Baik untuk kebenaran, rumit untuk waktu. Kalau terlalu banyak materi, mereka bergerak lambat. Kalau lambat, Cross dan Aldis punya waktu mengurus pengacara, merestrukturisasi exposure, mungkin bernegosiasi. Dia menatapnya. Kau butuh cerita publik bergerak lebih cepat dari pengacara mereka. Artikel Alan terbit 48 menit lagi. Jam 6, semua jurnalis bisnis membacanya. Jam 7, Dewan yang bukan Cross atau Aldis meneleponku. Jam 8, mereka sibuk pengendalian kerusakan sampai tak ada bandwidth untuk apapun lagi. Urutan peristiwa dalam 3 jam ke depan menentukan segalanya. Kau bilang Dewan bisa memaksa restrukturisasi kalau kau dikompromikan dan Poison Pil gugur dalam 90 hari. Ya, jadi rencananya memastikan kau sekar definitif bukan pihak yang dikompromikan sebelum Dewan mengadakan sesi darurat. Kau tidak merespons cerita ini. Kau adalah orang yang membawanya ke cahaya. Tepat, asalkan Cross tidak berhasil mendahuluinya. Ponsel Sophia bergetar lagi. Ekspresinya berubah total. Bukan pesan teks. Peringatan berita dari media lain sama sekali. Judulnya, eksklusif. CEO Reynolds Capital diselidiki federal atas penipuan internal $200 juta. ITU Buchan Sarita Allen. Kaithan. Buchan. Suaranya benar-benar datar. Itu ceritanya Cross. Cerita itu menempatkan namanya sebagai subjek, bukan David Hale, bukan Cross atau Aldis. Bahasanya hati-hati, cukup tajam untuk merusak, cukup kredibel agar pembaca berasumsi dia terlibat, bukan menjadi korban. Dia bergerak lebih cepat dari perkiraanku. Katanya, berdiri. Tidak cukup, dia terburu-buru. Ceritanya punya fakta, tapi tak ada dokumentasi. Dia menelepon. Alan, Cross baru mengeluarkan cerita 5 menit lalu. Baca dulu, lalu terbitkan punyamu. Sekarang, jangan tunggu waktu yang dijadwalkan. Dia menutup telepon. Pukul 5.19, artikel Alan tayang. Ponsel Sophia langsung bergetar tak henti. Dia tidak menjawab satupun, hanya menatap Ethan dalam cahaya kelabu pagi yang mulai masuk lewat jendela. Sudah keluar? Katanya. Ya, apapun yang terjadi sekarang, itu terjadi di siang hari. Itu semua yang bisa kau minta. Sophia mengangguk. Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Jangan, menang saja. Dari ujung lorong, terdengar bunyi alarm sekolah Lily. Pukul 6.04. Lily masuk ke dapur seperti biasa. Dia berhenti saat melihat Sophia masih di meja. Kamu masih di sini? Iya, kata Sophia, suaranya lebih lembut dari maksudnya. Lily duduk memakai kaos kaki keduanya. Ayah memperbaiki masalahmu. Dia membantu, kata Sophia. Dia pandai soal itu. Dia pernah memperbaiki sepedaku 3 kali, kata Lily. Dia selalu menemukan caranya. Ethan meletakkan roti panggang di depannya. Bus 12 menit lagi. Kamu akan kembali? Tanya Lily, menatap Sophia sambil mengunyah.
Sophia menatap gadis itu. Mata Dana, kata Ethan tadi. Dia merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Aku tidak tahu, katanya jujur. Itu jawaban yang boleh, putus Lily. Ayah bilang tidak tahu lebih baik daripada bohong. Ayahmu benar. Dia biasanya begitu, kata Lily, menggigit rotinya lagi. Pukul 6.22. Ethan mengantar Lily ke ujung jalan masuk. Dia bicara soal proyek sains sistem cuaca dan perselisihan dengan temannya Cora soal lumba-lumba dan anjing. Di akhir, tepat sebelum bus muncul, dia menatap Ethan. Dia terlihat capek. Ya, dia melewati malam yang berat. Dia akan baik-baik saja. Ya, katanya, kurasa dia akan baik-baik saja. Lily naik bus. Saat Ethan kembali, Sophia sedang menelepon. Posturnya sepenuhnya tegak, sepenuhnya mengendalikan. Hari itu berjalan cepat. Cross dan Aldi's diskors dari wewenang Dewan. Menunggu penyelidikan federal. David bekerja sama penuh. Agen FBI Sandra Okafor mengunjungi bengkel sore itu untuk mengambil pernyataan resmi dari Ethan, menjelaskan penyelidikan sudah berjalan 11 bulan dan Sophia mempercepat semuanya lewat kerja sama malam itu. 3 kamera muncul di depan bengkel, lalu menghilang saat cerita bergeser ke kantor Renault Capital dan gedung federal. Marcus, magang Ethan, tetap tinggal bekerja meski suasana ramai. Sore itu Sophia menelepon. Dewan menskors Cross dan Aldi secara bulat. David menandatangani kesepakatan kerja sama penuh. Semuanya bertahan, katanya di telepon, suaranya kosong tapi lega. 3 hari kemudian, tim federal menemukan bahwa Cross pernah menjalankan skema serupa 7 tahun lalu di perusahaan lain. Diselesaikan diam-diam, catatan disegel. Sophia mulai menemui terapis untuk pertama kali dalam 3 tahun. Dia menelepon ibunya, menangis di telepon. Katanya itu berantakan dan justru itu yang dia butuhkan. Pada pejai ketiga, dia datang ke bengkel sebelum jam buka, untuck memory tahu, Ethan semuanya sekra langsung. Dia duduk di bangku dekat meja kerja. Ethan bersandar di dinding bay seperti biasa. Sama seperti sebelumnya, semuanya berbeda. Aku dipilih secara profesional, kata Sophia. Bukan korban orang oportunis. Aku dipilih karena kombinasi kesuksesan dan pola loyalitasku dan struktur perusahaanku yang tepat agar skemanya berhasil. Dia menatap Ethan langsung. Aku bukan salah membaca sesuatu. Dia memang sangat pandai menyembunyikannya. Bagaimana rasanya? Lebih buruk dan lebih baik sekaligus. Lebih buruk karena lebih terencana dari yang kubiarkan diriku percaya. Lebih baik karena artinya tak ada yang bisa kulakukan berbeda yang akan membuatku target yang salah. Dia berhenti. Terapisku menyebutnya reframing. Aku menyebutnya satu-satunya versi ini yang bisa kutanggung sambil masih menjalankan perusahaan. Bagus. Dia bilang aku membangun Renault Capital sebagai struktur untuk rasa memiliki. Tempat aku sentral dan esensial dan dibutuhkan. Karena aku tidak sepenuhnya percaya bisa memiliki sesuatu yang lebih kecil atau lebih biasa. Cross memahami itu secara naluriah dan memanfaatkannya melawanku. Dia menatap tangannya. Aku masih memutuskan bagaimana perasaanku soal itu. Menurutmu dia benar? Mungkin. Ethan, itu yang perlu kukatakan langsung padamu. Bukan pembaruan federal. Aku bisa mengirim pesan untuk itu. Suaranya mengambil kemantapan seseorang yang memutuskan mengatakan sesuatu tanpa latihan. Malam aku mengetuk pintumu. Apa yang kau lakukan? Itu mengubah sesuatu dalam diriku. Bukan manajemen krisisnya. Hanya, kau memperlakukanku seperti manusia saat aku sudah lupa rasanya diperlakukan seperti itu, dan aku tidak tahu harus berbuat apa dengan itu, tapi aku tidak ingin membiarkannya tidak dinamai. Ethan menatapnya lama. Aku tahu, katanya. Aku tahu apa yang kau katakan. Aku tidak meminta apapun. Aku tahu. Aku tidak menjawab dengan syarat. Aku cuma bilang aku tahu. Aku dengar kau. Sesuatu di wajah Sophia melonggar. Terima kasih, katanya. Kau terus berterima kasih. Kau layak diberi terima kasih. Lily bertanya apakah aku menyukaimu, katanya. 3 malam lalu, saat makan malam, aku bilang kau seseorang yang sudah kulewati bersama sesuatu yang sulit. Itu diplomatis. Dia bilang kau terlihat nyata, seperti kau tidak pura-pura baik.
Kau memang begitu. Dia berhenti. Untuk catatan, kurasa itu benar. Nyata adalah hal yang paling tidak sabar aku terhadap pura-pura. Sophia menahan itu, tak mengelak. Aku tidak tahu apa yang sedang kulakukan, katanya pelan. Aku biasanya sangat tahu, dan aku sungguh tidak tahu. Tidak apa-apa. Tidak tahu lebih baik daripada bohong. Lily mengajarimu itu. Dia tertawa, pendek dan nyata dan terkejut. Anak 9 tahunmu orang paling bijak yang kutemui tahun ini. Dia mewarisinya dari ibunya, katanya, dan dia punya naluri bagus soal orang. Dia membaca mereka seperti aku membaca mesin, bukan dari penampilannya, tapi dari cara kerjanya. Dan bagaimana caraku bekerja? Dia memikirkan malam saat Sophia muncul di terasnya. Cara dia memeluk map itu, cara dia bicara soal David dengan duka. Bukan hanya amarah, cara dia bertanya apakah Lily sampai sekolah di tengah kekacauan, cara dia menelepon ibunya. Kau bekerja jujur? Katanya. Di bawah tekanan, kau bekerja jujur. Itu tidak umum. Aku ingin kembali, katanya. Bukan untuk krisis, hanya untuk kembali. Kalau itu sesuatu yang bisa dilakukan. Dengan satu syarat, katanya, ke bawah pai lain kali. Bukan kopi. Pai sungguhan dari toko roti itu. Kau ingat ITU? Aku ingat semua soal bagaimana orang hadir. Kali pertama kau kembali ke sini tanpa alasan, kau membawa pai. Itu memberitahuku lebih banyak soal dirimu daripada 6 bulan perbaikan mobil. Lalu apa yang diberitahukannya padamu? Bahwa kau tahu cara jadi manusia kalau kau membiarkan dirimu. Kau hanya jarang membiarkan dirimu begitu. Dia menahan itu. Baik, katanya sederhana. Baik. Ethan mengambil sarung tangan kerjanya dari meja. Pagi sudah dimulai. Sebuah jeep akan datang jam 9 dengan masalah listrik. Markus akan tiba 20 menit lagi. Sophia, katanya. Dia berdiri dari bangku. Ya, kau memang menang, katanya. Sekadar kau tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, kau melangkah ke ruangan itu dan tidak membiarkan mereka merampas milikmu. Itu berarti. Dia menatapnya. Dana pernah bilang, orang-orang menarik adalah yang melawan lebih awal. Kau melawan lebih awal, tengah malam dalam hujan, sebelum kau tahu itu akan berhasil. Matanya berkilau lagi, bukan kilau putus asa malam dia tiba, tapi sesuatu lebih mantap, sesuatu yang sudah melewati sesuatu dan keluar dengan lebih banyak pengetahuan. Dia terdengar seperti akan benar soal kebanyakan hal, kata Sophia. Jamie Mang begitu. Hampir selalu. Dia mengambil kuncinya, berjalan ke pintu samping. Di ambang pintu, dia berhenti, berbalik. Aku akan bawa pai Jumat, katanya, kalau itu berhasil. Jumat berhasil. Dia mengangguk sekali, berjalan keluar. Ethan berdiri di bengkel sesaat, sendirian di pagi hari. Sunyi sebelum hari sepenuhnya terbuka. Dia memikirkan ketukan di pintu. Pukul 008. Hujan menghantam atap. Seorang perempuan berdiri di terasnya dengan rahasia terpenting dalam hidupnya ditekan ke dadanya dan tidak ada tempat lain untuk membawanya. Dia memikirkan keputusan yang dibuatnya dalam setengah detik sebelum dia mundur dan membuka pintu lebar-lebar. Dia memikirkan Lily, bertanya apakah mobilnya rusak lagi dengan tenang total dan kembali tidur. Dia memikirkan Dana. Cara dia selalu tahu apa yang penting sebelum Ethan sendiri tahu. Dia memikirkan buku catatan kuning dengan peta nama di satu sisi dan surat izin study tour di sisi lain. Dia memikirkan bagaimana keputusan-keputusan terkecil, membuka pintu, menanyakan pertanyaan, membuat teh, tetap di ruangan, akhirnya menjadi arsitektur segalanya. Lalu dia mendengar truk Markus memasuki halaman. Roda-rodanya menggilas kerikil dengan suara yang begitu dikenalnya. Suara yang menandai dimulainya hari kerja seperti biasa. Dia mengambil kunci pasnya. Dia mulai bekerja. Dan di Jalan Caldwell, di sebuah pagi Kamis biasa, di bengkel yang sempat jadi berita selama 36 jam dan akan kembali biasa selama bertahun-tahun setelahnya, Ethan Brooks melakukan apa yang selalu dia lakukan sejak dulu, jauh sebelum nama Sophia Reynolds pernah dia dengar. Dia memperbaiki apa yang ada di depannya. Dia hadir untuk orang-orang yang membutuhkannya, tanpa banyak bertanya, tanpa menghitung untung rugi. Dan dia menjaga lampu tetap menyala di rumahnya,
di bengkelnya, untuk siapapun yang mungkin datang mengetuk. Itu sudah cukup, itu selalu cukup, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, itu juga menjadi awal dari sesuatu yang lebih.